Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah Firdaus pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti. Puji Tuhan. Dan bagi saudara yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan lihat pergumulan kita dan Dia akan tolong kita. Mari saya undang kita bagi berdiri. Kita nyanyikan nyanyian Engkaulah Perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku tak berdiri di tengah badai dengan kekuatan berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dari awal kembali, Engkaulah perisai. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku memuliakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. nanti ulang berdoa. Doa pembukaan sama ada sifat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari Tuhan, kami lemah Tuhan, kami tidak ada artinya. Tetapi kalau Engkau yang menjadi perisai kami, satu pun tidak bisa melawan kami, karena Engkau beserta kami, karena Engkau menjadi perisai bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami, supaya kami yang lemah ini dapat dikuatkan oleh firman-Mu. Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Urapi semua Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah firman menjadi kuatan bagi kehidupan kami, jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan kami, supaya kami layak melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di hati kami dan pikiran kami, bahkan ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan. Datang kepada Tuhan dengan sukacita, amin. Banyak pergumulan, ringan atau berat, ya, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, marilah padaku semua yang berpikulan,
berat. Nanti pulang sentosa semua, ringan semua. Ya, mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Ebenezer, artinya Allah beserta kita. Sampai sekarang Tuhan menolong kita, besok juga Tuhan tolong, amin. Karena Tuhan itu penolong, ya. Dia datang untuk menolong kita selama kita di dunia ini, di dunia yang penuh masalah, banyak persoalan, banyak kebutuhan. Tapi Tuhan itu menolong, ya, penolong yang ajaib. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian, ya, jangan kamu khawatir. Ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Jangan
harus diamini. Jadilah menurut imanmu. Amin. Jadi kita yang hidup karena iman, bukan karena uang banyak. Orang kaya sampai nggak ada tempat nimbun harta. Ini masih ada tempat nyimpan harta? Kalau orang kaya dalam Lukas 12 ya, sampai tidak ada tempat nimbun harta, bingung dia. Kita belum bingung nyimpan harta. Tapi saat dia di rumah banyak, panen datang, bingung dia. Dia bilang, apakah yang akan aku perbuat? Nah, dia bilang, aku rombak lumbu-lumbuku, aku perbesar ke muka, ke belakang, ke atas, ya. Setelah nanti banyak, aku berkata, jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Begitu dia bilang bersenang-senang, putus nyawanya. Tuhan bilang, hei orang kaya yang bodoh, malam ini ku cabut nyawamu. Malam-malam itu artinya hidupnya dalam kegelapan, dicabut nyawa. Kira-kira masuk surga gak dia? Kira-kira masuk surga? Hah? Nah, kalau kita ini puji Tuhan masuk surga lah, amin. Nah, ada iman, amin. Kalau orang kaya tadi nggak ada iman, bukan tidak boleh jadi kaya, boleh, ya. Tapi jangan berharap kepada kekayaan yang tidak menentu. Ya, kalau kita berharap sama Tuhan tidak pernah kecewa. Mari nyanyian terakhir kita nyanyikan nyanyian ya, janjimu seperti pacar. Kita bantu berdiri. Ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Kau Allah yang menggendongku. Membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Kita katakan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengasihi kami sedemikian rupa, telah berkorban bagi kami. Diri-Mu sendiri Kau korbankan bagi kami ketika kami masih lemah, ketika kami masih terhilang, ketika kami masih berdosa. Engkau telah mati bagi kami. Betapa besarnya pengorbanan-Mu bagi kami, dan kami tidak bisa melupakan korban-Mu di atas kayu salib yang merebut hidup kami.
Tuhan. Dari dunia orang mati, dari kebinasaan kekal. Korban-Mu sanggup menyelamatkan kami. Sampai kami masuk nanti ke kota Yerusalem baru. Kota tanpa malam. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah di sana. Selain kami bersuka cita berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Kami sekarang mengenal Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Tapi saat Engkau datang kembali, kami akan melihat Engkau dalam kemuliaan yang penuh. Kami pun akan diubah dalam sekejap mata. Dari tubuh yang nafsani yang dapat binasa, menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa selama-lamanya. Itulah janji-Mu bagi kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan. Saya sapa sekali lagi. Shalom. 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 Puji Tuhan ya. Ya. Saya senang kita bisa kembali berkumpul dan juga bagi saudara-saudari sekalian di rumah atau dimanapun mengikuti siaran ini secara langsung dan tunda, kami ucapkan selamat menikmati pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan buka dulu firman Tuhan. Temanya yaitu Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Amin. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Ada kebutuhan? Allah akan memenuhi, bukan kurang, sampai penuh nanti. Amin. Sampai apa? Penuh. Jangan-jangan sekarang lagi kosong semua ini ya. Lagi apa? Kosong. Ya, sudah, jangankan lebih dari kosong, sudah minus. Ya, sudah apa? Minus. Nanti pulang diisi semua. Amin. Mari. Ya, Filipi 4 ayat 19. Perhatikan. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Ya, ayat 19 saja, baca sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perempuan aja dulu. Kaum pria, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. ya. Kalau dilihat, nggak usah lihat bisa. Belum bisa ya. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Jadi yang Tuhan penuhi segala keperluan. Segala apa? Keperluan. Amin. Saya banyak keperluan, saudara banyak keperluan. Ya, secara sosial mungkin ada 3 kebutuhan manusia. Karena manusia terdiri dari 3 bagian. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ini kita ini sempurna. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kalau malaikat tidak punya tubuh, ya. Tapi kita ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Kita ini manusia paling lengkap. Amin. Paling lengkap. Nah, jadi kita bersyukur jadi manusia. Ya, kalau binatang nggak punya roh, nggak punya apa? Roh. Cuman binatang kalau mati habis perkara, nggak ada pengadilan. Masa binatang mati dia didik? Binatang mati dia diri enggak? Enggak. Tapi Alkitab mengatakan satu kali manusia akan mati, setelah itu diadili di
dihakimi. Penentuan sorga atau neraka. Kita belum, tapi yang sudah mati sudah diadili. Sudah banyak sekarang di sorga, banyak juga di neraka. Kalau menuju sorga ke bawah atau ke atas? Kalau menuju neraka? Iyalah, masa sorga gini ya? Di sorga ya salah tuh ya. Harus kemana? Ke atas. Tapi kalau neraka di bawah, di bawah. Amin. Nah, jadi perjalanan kita menuju ke sorga ya, Yerusalem baru. Jadi kita ini banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan, butuh rumah untuk berteduh, nyimpan barang ya. Barang-barang perlu disimpan. Bagaimana kalau di jalan dibiarkan? Hilang. Hilang. Makanya perlu tempat berteduh. Udah pada punya rumah semua ini? Belum. Masih kontrak. Ya, masih kontraktor. Nggak apa-apa. Nanti kalau di sorga nggak perlu ngontrak. Amin. Ingat, Paulus tinggal di kemah. Rasul paling hebat. Bahkan Alkitab mengatakan Abraham, Ishak dan Yakub itu tinggal di kemah. Tinggal di mana? Di kemah. Kemah itu kain. Kain yang bisa dibongkar-bongkar. Jadi bukan rumah permanen. Bukan rumah permanen. Bayangkan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, tempat tinggalnya makanya kalau Tuhan bilang, hei Abraham, pindah engkau ke Haran, pindah ke Haran. Pindah dari Haran pindah lagi ke nanti ke Berseba, terus nanti terkadang dia ke Mesir. Pokoknya pindah selama di dunia dia pindah-pindah terus. Ya, baca aja kitab Kejadian, pindah-pindah. Saudara udah berapa kali pindah, saudara? Saya udah berapa kali pindah. Ya, pindah. Terakhir di sorga. Amin. Terakhir di mana? Jadi kita masih pindah semua. Amin. Pindah ke sorga. Kalau dari sorga jangan pindah lagi. Sudah tempat tinggal yang tetap. Ya, di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah sorga, arsiteknya Allah. Amin. Jalan-jalannya dari mana? Emas. Pintu gerbangnya mutiara. Dari tahta Allah ada sungai kehidupan. Di tepi sungai itu ada buah-buah pohon kehidupan. Ya, jadi sorga itu ada 2 macam makanan disebut. Berapa macam? 2 macam. Satu disebut mana, yang kedua buah pohon kehidupan. Wah, nikmatnya ya. Jadi di sorga itu nanti ada makanan. Amin. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Ya, siapa menang, dia akan makan buah pohon kehidupan. Amin. Dan diberikan mana yang tersembunyi. Rasanya seperti panganan, makanan yang terbuat dari madu. Dari apa? Madu. Madu mahal atau murah? Mahal. Ya kalau palsu mah murah. Kalau asli mah ya dulu bapak saya tukang madu. Maksudnya suka ngambil madu dengan saya. Ya, jadi kalau di bawah di pohon itu ada lebah begitu, sudah kita intip itu. Ya. Jadi kalau dia sudah beriak-riak begitu berarti madunya. Lalu kita malam-malam bawa alang-alang, ya. Kalau dia dekat tinggal bakar aja alang, baru diginikan asapnya itu. Nanti pada kabur semua, udah kabur semua, tinggallah madunya ngegantung. Baru kemudian diiris. Sebelum sampai ke rumah, nikmati dulu, kata bapak saya, nikmati madu. Enaknya madunya. Dimasukkan ke ember, nanti disimpan di botol. Wah, kalau udah di botol tuh berbulan-bulan tahap. Nah, itu jadi bapak saya tukang madu dulu, jadi tahu namanya madu. Madu itu nikmat ya, banyak khasiatnya. Amin. Nah, nanti yang muda-muda itu direbus, dimakan. Sarang sama sarang-sarangnya dimakan.
nikmat itu ya. Belum tahu ya. Belum tahu. Jadi kita tahu ya, karena orang kampung. Orang kampung. Jadi ini orang kampung ya. Udik, apa? Udik ya? Udik kampung? Nah, orang kampung. Orang kampung masuk kota. Nah iyalah. Orang kampung masuk kota. Ya, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi ada kebutuhan sandang, pangan, papan. Papan itu rumah. Sandang, pakaian. Semua berpakaian kan? Amin. Tinggal sekarang masalahnya makan. Apa? Makan. Tapi Alkitab tadi mengatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan. Termasuk rumah tinggal, amin. Termasuk pakaian, amin. Termasuk makanan, minuman, Tuhan akan cukup. Karena kita masih di dunia. Karena kita masih di dunia. Tuhan tahu kita butuh. Ya, kita membutuhkan namanya makan, minum, pakaian. Ya, dan itu yang sering dikhawatirkan oleh manusia. Ya, Tuhan berkata, mengapa kamu khawatir soal makan, minum, pakaian? Soal apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, nah, Bapamu tahu kamu memerlukan semua. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nanti semuanya akan ditambahkan. Jadi manusia ada tubuh, jiwa, roh. 1 Tesalonika 5 ya, ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Perhatikan ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ya, Ia juga sampai 23 saja. Nah, coba baca sama-sama pelan-pelan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tubuh apa? Roh, jiwa, tubuh terpelihara satu. Jadi Tuhan memelihara roh, jiwa, tubuh kita secara sempurna. Kalau Tuhan yang memelihara, pasti terpelihara. Amin. Termasuk dari COVID-19. Amin. Amin. Termasuk dari COVID-19. Terpelihara, dilindungi. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan. Tuhan itu selalu menepati janjinya. Alkitab mengatakan janji Tuhan itu ya dan amin. Lebih mudah hilang lenyap langit dan bumi daripada satu titik firman Tuhan tidak digenapi. Jadi firman Tuhan pasti digenapi. Lebih mudah hilang lenyap langit dan bumi daripada satu titik firman Tuhan tidak digenapi. Apalagi soal janji tadi, akan memelihara roh, jiwa, tubuh kita dengan sempurna. Nanti saudara, iya ya, sempurna. Tuhan menjaga, memelihara. Tinggal kita sekarang mau menjawab, merespon dengan setia ikut Tuhan. Setia ikut Tuhan. Amin. Setia itu artinya rajin membawa diri sendiri. Beribadah. Amin. Rajin bawa diri sendiri. Amin. Ya, pengertian situ banyak, dapat dipercaya.
dapat dipercaya. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara yang besar. Untuk orangnya setia dapat dipercaya. Jadi kita harus dapat dipercaya. Amin. Amin. Dapat dipercaya. Mulai dari perkara yang kecil. Kalau orang setia dalam perkara kecil, nanti ditambahkan. Jadi dari kecil dulu, amin. Nanti baru berkembang. Nanti sampai besar. Puji Tuhan, ya. Dalam Alkitab ada banyak orang-orang masa sukar, masa sulit, ya. Masa sukar, masa sulit. Ternyata Allah sanggup memelihara. Allah sanggup memelihara. Ya, kita sudah tahu Nuh di dalam bahtera. Ya, Nuh itu di dalam bahtera kira-kira setahun lebih. Setahun lebih. Di dalam bahtera. Panjangnya berapa hasta? 300. Lebarnya 50. Tingginya 30 hasta. Semua binatang ada di sini. Yang halal 7 pasang. Yang haram 1 pasang. Terus bayangkan besarnya bahtera 1 tahun lebih. Tapi semua bisa makan dan rukun. Rukun. Coba kalau tanduk-tandukan semua di dalam. Tenggelam enggak? Tahu posisinya dalam bahtera itu. Harus tahu di diri, ya kan? Bagaimana kalau tandukan tadi? Pasti oleh gajah umpamanya suruh duduk sana, suruh duduk sini. Jadi tahu, ini dalam keadaan bahaya, berarti bisa bawa di diri. Bawa diri tenang. Gitu. Selama 1 tahun lebih terpelihara. Amin. Bukan hanya Nuh, binatang pun dipelihara oleh Tuhan. Ajaib, ya. Ajaib. 1 tahun lebih. Ya. Hujannya yang 40 tahun. 40 hari, 40 malam. Terus hujan. Tapi air bahtera itu, dikatakan selama 1 tahun lebih baru airnya kering. Baru kering. Ini keajaiban. Jadi manusia tidak ada yang bisa bertahan. Apapun yang tidak bisa bertahan. Hanya yang ada di dalam bahtera Nuh. Bahtera Nuh itu 3 tingkatnya. Bawah, tengah, atas. Ini juga nih kemah suci. Bawah, tengah, atas. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. 3 tingkatnya, ya. 3 apa? Tingkatnya. Nah, sudah. Jadi bumi juga di zaman Nuh ada bumi, ada Eden, ada taman Eden. Ya. Surga juga begitu. Ya. Daerah kebenaran, kesucian, kesempurnaan. Jadi itu gambaran saja, ya. Bahtera Nuh itu 3 tingkatnya. Tapi semua yang ada dalam itu selamat. Selamat. Tidak ada yang tidak selamat. Selama 1 tahun lebih. Tuhan pelihara. Ya. Ini pandemi udah 1 tahun. Mendekati, ya. Bulan berapa sekarang? Bulan 3 ya. Masuk ke Indonesia bulan berapa? Bulan 3. Makin lama makin berat. Termasuk kantonnya makin apa?
Kantongnya makin tipis. Mulai Daud berkata, aku melayangkan mataku, melayangkan ke gunung-gunung yang tinggi. Dari mana datangnya pertolongan? Dari mana datangnya pertolongan? Ini sudah mulai menarik. Sudah mulai melayang-layang ini pikirannya. Dari mana pertolongan? Dari mana pertolongan? Tapi Daud akhirnya berkata, ternyata pertolongan datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, dari Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Jadi kita ini mendekat kepada Tuhan seperti pohon di tepi aliran air. Di tepi aliran air. Selalu merambatkan akar kepada batang air. Air itu firman. Sungai itu adalah Allah sendiri. Amin. Allah itu seperti sungai. Air itu firman. Kehidupan kita hidup dari firman. Supaya kita tetap terpelihara. Dekatlah kepada Tuhan. Nanti firman yang kita dengar dan renungkan, kita siang dan malam, membuat kita menjadi berhasil. Ya, mau apa? Berhasil. Renungkan. Jadi jangan masalah direnungkan. Jangan persoalan direnungkan. Jangan dosa orang saudara renungkan. Jangan kesalahan orang direnungkan. Iya ya, gara-gara dia lah ini begini semua saya. Iya ya, gara-gara dia lah. Habis sudah stres. Renungkan firman Tuhan. Amin. Coba Mazmur pasal 1. Ya. Ya. Mazmur pasal yang pertama. Ini supaya kita berubah nih ya. Jadi yang direnungkan apa? Firman Tuhan siang dan malam ya. Jadi kita hidup di dalam dua waktu, siang dan malam. Boleh ayat 1 mulai, perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, orang suka cemooh jangan ikut-ikutan saudara mencemooh. Ya, jangan ya. Kemudian jangan berdiri di jalan orang fasik. Ya, harus di jalan orang benar. Terus, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. amin. Jadi apa yang direnungkan? Firman. Taurat itu firman. Renungkan siang dan malam. Ini firman punya daya cipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Terus perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Baca sama-sama ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Tidak layu daun. Daun itu wajah. Daun apa? Wajahnya segar, hijau. Ini pada hijau semua ini. Daunnya selalu apa? Hijau, segar. Kalau tadinya sudah mulai nanti pulang hijau semua ya. Hijau. Ya, harus begitu ya. Masa wajah Anatos seperti pepaya apa namanya itu? Ya, harus berseri-serilah. Amin. Ya, mari. Yeremia 17. Perhatikan. Yeremia berapa? 17. Boleh ayat yang ke-7 mulai, perhatikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Diberkati. Ya, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, diberkati. Kalau selama ini kita belum diberkati, mulai sekarang andalkanlah Tuhan.
berharap kepada Tuhan. Terus yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini sekarang tahun kering lagi apa? Datang. Corona ini membuat semua seperti kering. Ya, corona membuat apa? Kering. Yang layu pun jadi yang tadi yang hijau jadi apa? Layu. Yang layu tambah kering. Bayangkan saudara. Tapi ini Alkitab menjamin kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, di tepi aliran air, akarnya merambat ke tepi batang air. Yang lain masa pacaklik datang, tapi karena dia dekat batang air, dia selalu hijau dan selalu berbuah pada waktu. Amin. Berbuah pada waktu. Udah pada berbuah ini? Halo? Belum. Mudah-mudahan nanti semua sudah berbuah, nanti pulang jadi berbuah. Amin. Anak-anak Tuhan yang berbuah, jangan hanya daun, ya daun, tapi berbuah. Puji Tuhan, ya. Jadi kita ini harus berbuah. Nah, sudah di tengah pandemi ini orang sedang banyak kebingungan. Makan apa? Ya. Besok, tahun depan, bulan depan mau makan apa? Ya, sementara mungkin gaji sudah dikurangi, ada yang di PHK, ada yang usahanya setengah jalan, setengah mundur, setengah Ingat orang yang mati tangan sebelah berarti sebelah badannya mati. Guru saya dulu begitu. Ya, ada guru saya dulu sebelah badannya mati. Jadi yang kakinya itu yang mati sebelah kanan. Kemudian dia kalau nulis pakai kapur yang kiri. Lalu dia melangkah itu kaki yang kiri yang narik. Ya, terpaksa dia bekerja, kalau enggak bisa makan. Jadi dalam Alkitab dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal mati. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Berarti dia hidup tapi mati. Setengah hidup, setengah mati. Ya. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Berarti setengah hidup, setengah. Ada di antara kita setengah hidup, setengah mati. Halo? Halo? Iya, kami di antara hidup dan mati sekarang. Di antara apa? Hidup dan mati. Tuhan tempatkan dia di tengah-tengah. Di mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah itu. Nah, ini halaman, ini ruangan. Maha suci. Tuhan di sini. Tuhan di sini. Tadinya dia di sini. Tuhan tempatkan di tengah-tengah. Di ruang suci. Di mana? Di ruang suci. Tuhan berkata, ulurkan tangan. Begitu dia ulurkan tangannya, sembuh tangannya yang mati itu. Amin. Sembuh. Tangan yang mati sembuh. Amin. Amin. Mengulurkan Amin. Ini ibu-ibu suka mengulurkan tangan ini. Ya, diberkatilah orang yang mengulurkan Mana diberkat memberi daripada menerima. Halo.
Mana lebih bahagia orang memberi daripada menerima? Memberi. Kalau memberi pasti di atas. Menerima di mana? Bawah. Kalau memberi di mana? Di atas. Kalau menerima di bawah. Nah, jadi ulurkan tangan. Diulurkan tangannya. Tangan itu pekerjaan. Tangan itu perbuatan. Mungkin pekerjaanmu sekarang antara hidup dan mati. Mati ya, hidup ya. Gimana usahanya? Hidup ingat. Setengah hidup. Hidup ya, serentak juga mati. Tuhan itu pembuat keajaiban. Amin. Tuhan pembuat keajaiban. Tuhan berkata, ulurkan tanganmu. Begitu diulurkan tangannya, pulihlah tangannya. Amin. Pulih tangannya. Jadi kalau mau pulih tangan itu pekerjaan, usaha, pelayanan. Jangan setengah hidup, jangan setengah, tapi sehat. Sehat. Belajar mengulurkan apa? Tangan. Ya. Ingat janda Sarpat. Janda apa? Sarpat. Yang hanya punya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli. Di masa-masa krisis. Masa-masa kelaparan. Selama 3,5 tahun. 3,5 tahun ini digambaran 3,5 tahun yang akan datang. Ya. 3,5 itu ada dibagi 2. Dibagi berapa? 2. 3,5 tahun aniaya besar, 3,5 tahun perang aniaya. Berapa tahun? 7 tahun. Jadi 3 tahun aniaya besar itu gereja sudah disingkirkan. Amin. Amin. Itu 42 bulan, 1260 hari. Gereja Tuhan mempelai wanita sudah disingkirkan. Amin. Amin. Tapi yang sebelum itu ada namanya perang. Itulah masa-masa penderitaan. Perang sebelum. Jangan-jangan kita sekarang sudah mulai masuk perang. Perang kelaparan. Masa-masa mulai masuk kelaparan. Jangan-jangan. Ya. Nah, tapi nanti Alkitab mengatakan kita ini akan Tuhan pelihara. Ya. Tuhan apa? Pelihara. Ya. Jadi tadi dikatakan semoga Allah sumber damai sejahtera memelihara sempurna tubuh, jiwa, roh terpelihara. Ya, betul-betul Tuhan pelihara. Asal menjadi tubuh Kristus, anak Tuhan, jemaat Tuhan yang setia. Ya, harus setia ya. Amin. Setia. Ya, setia itu rajin. Ya, jangan bolos. Ya, setia. Nah. Saudara, jadi masa-masa sukar zaman dulu itu ada. Ya, contohnya janda Sarpat dipelihara. Sedikit, nggak banyak orang. Itu justru orang kafir, bukan orang Israel. Justru orang kafir. Orang Israel dibiarkan saja. Justru kelaparan terjadi adalah akibat dosa Israel yang meninggalkan Tuhan, menjadi penyembah berhala. Dihajar Tuhan Israel. Dan Tuhan buktikan Dia mengasihi bangsa kafir. Amin. Coba Lukas pasal yang keempat, perhatikan. Lukas 4. Ya. Ini zamannya. Ya. Mari. Zaman-zaman susah waktu itu ya. Boleh ayatnya 25.
Lukas 4 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, 3,5 tahun, 42 bulan terus. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Seluruh negeri mengalami kelaparan karena tidak datang hujan. Hujan itu air kehidupan. Kalau nggak ada air, kering sudah. 3,5 tahun, terus perhatikan. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Ya, Tuhan utus Elia ke seorang janda. Janda itu kata Alkitab hidup dalam kesusahan. Hidup dalam apa? Kesusahan. Ya, ibadah yang sejati adalah mengunjungi janda-janda dalam kesusahan. Ya. Jadi Tuhan perhatikan para janda, amin. Tuhan perhatikan, justru dia perhatikan, diberikan janda ini makan walaupun hanya dengan tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli, tapi tidak pernah habis. Terus ada sampai Tuhan mencurahkan berkat kembali ke bumi. Ya, sampai Tuhan mencurahkan berkat kembali ke bumi. Tuhan itu memang pemelihara. Jadi janda itu diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Diperhatikan. Ya, sangat diperhatikan oleh Tuhan para janda. Ya. Nah, pernah peristiwa saudaraku zaman Nabi, ya, ini di mana ada 100 orang nabi, ya, 100 orang nabi, lalu ini rombongan nabinya, lalu kemudian waktu makan, ya, ada waktu makan, ya. Lalu kemudian ternyata di situ hanya punya tepung sedikit, ya, tepung sedikit, kemudian juga roti sedikit, serba sedikit aja, ya. Nah, kemudian dia berkata kepada hambanya, tolong hidangkan. Oh, bagaimana aku bisa menghidangkan ini di hadapan 100 orang, ya? Kan cuma sedikit, ya. Nah, tetapi Nabi berkata, orang makan kenyang ada sisanya. Coba dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 43, ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 43. Ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 43. Boleh ayat 42 mulai, lebih enak. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 42 mulai. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Ya, gandum, ya, terus tepung gandum, terus. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Ya, itu gandum dan roti tadi terus. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Di masa-masa
masa serba sedikit lah. Serba apa? Sedikit. Ya, sedikit tepung, sedikit roti. Yang makan banyak. Ini Nabi ini kalau sekali makan dengan anak buahnya 100 orang. Banyak nggak 100 orang? Ya, sekali makan 100 orang. Kalau ibu bapak ini sekali makan berapa orang? Bapak, ibu, anak berapa? Paling 5. Ya, 5. Kalau anaknya 3. Kalau udah punya cucu mungkin ya tambah lagi 7, 8 orang. Ya. Itu juga kewalahan. Kewalahan. Ini 100 orang, bayangkan. Sekali makan berapa orang? 100. Ya. Tapi Nabi berkata, hidangkan saja. Walaupun sedikit hidangkan. Orang pasti makan, kenyang, ada sisa. Asal berdoa dulu. Berdoa. Jangan seperti ayam, saudara. Kalau ayam makan berdoa dulu gak? Hah? Enggak. Patuk aja langsung. Tapi kalau orang berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Walaupun sedikit, gaji sedikit, nasi sedikit. Ya, firman-Mu berkata, orang makan kenyang. Ada sisa. Amin. Orang makan kenyang ada. Ini firman Tuhan, betul. Ya. 5 roti, 2 ikan, berapa orang yang makan? 5.000. Itu baru laki-laki. Belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. Berapa sisanya? 12 mangkok. Hebat Tuhan itu. Caranya bagaimana? Itu 5 roti, 2 ikan diserahkan kepada Tuhan. Yesus dia bersyukur. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Mengucap syukur dalam segala. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Ucapan syukur kepada Tuhan itu membuat keajaiban. Jadi berapapun gajimu, berapapun penghasilanmu, berapapun uang sekarang, bekal di rumah, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Dalam segala hal. Nanti keajaiban terjadi. Bagian kita adalah berdoa, bersyukur. Bagian Tuhan adalah memperbanyak yang sedikit. Ya, memperbanyak yang sedikit. Yang sedikit jadi banyak. Ya. Kami sudah melayani udah berapa ya, sejak tahun 80. Sejak tahun 80 ya, bisa makan, bisa minum, bisa hidup. Amin. Nah, jadi saya yakin saudara juga pasti. Tuhan pilih hari ini masa suka. Jangan dibayangkan nanti akan lebih indah. Enggak. Hari yang datang masa yang suka. Nanti manusia akan terjerat dalam kesukaran. Tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Pasti selamat. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan bela. Amin. Justru hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. Pasti datang. Gak bisa dihambat, gak bisa dilarang, gak bisa dicegah. Hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Lupa. Ayo 2 Timotius 3. Ayo sedikit-sedikit aja. Ayo. Coba. 2 Timotius berapa? 3. Ayat 1. Ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya. Baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang. Sudah datang? Sudah datang? Sudah datang? Berarti tambah
sukar, tambah sukar, tambah sukar, tambah sukar. Tapi orang benar diselamatkan dari di mana ayatnya? Lupa. Lalu yang dipegang apa ini? Ayo Amsal, ya Amsal pasal 11, ya. Ayat 8. Amsal 11 ayat yang ke-8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, Amin. Terus lalu orang fasik menggantikannya. baca sama-sama. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Masa sukar telah datang, tapi orang benar diselamatkan. Nanti selamat itu sempurna. Keselamatan itu sempurna. Sempurna Tuhan menyelamatkan di masa pandemi, di masa kelaparan, masa apapun datang. Tuhan menyelamatkan dengan sempurna. Bobot keselamatan itu sempurna. Nilainya sempurna. Nanti kita berkata, Tuhan sempurna Engkau menyelamatkan. Amin. Sempurna. Itu janji Tuhan. Ya. Coba bagian-bagian terakhir. Amsal 11 ayat 8. Ya, coba. Udah? Oh ya, Amsal 11 ayat 8. Coba baca sekali lagi mas saya. Ya, coba. Orang benar. Ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nggak usah dilihat. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Tuh, pegang ya. Amin. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Sudah banyak bukti. Sudah banyak bukti. Pernah Daniel masuk dalam gua singa? Pernah? Selamat enggak dia? Selamat? Siapa yang mengganti dia? Musuh-musuhnya. Daniel hamba Allah. Apakah singa-singa itu mengganggu engkau? Daniel berkata, ya, tidak baginda Tuanku, sebab aku tidak berbuat salah kepada Tuhan dan juga kepada Raja. Lalu ditariklah Daniel dari goa singa. Semua yang membenci Daniel, istri, anak-anaknya, semua dimasukkan dalam goa singa. Belum sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu sudah mencabik-cabik. Makanya disebut jangan membenci orang benar. Amin. Jangan membenci orang benar. Orang benar itu dibela oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ajaib. Ya kan? Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan kemana? Kemana? Nah, karena tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh baginda raja dari emas di dataran Dura di Babel. Siapa yang tidak menyembah akan dimasukkan dalam dapur api yang panasnya 7 kali lebih panas dari api biasa. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah. Akhirnya di mana? Dimasukkan dalam dapur api. Waktu mereka dimasukkan dalam dapur api, terikat semua. Tapi waktu di dalam api itu, semua ikatan lepas. Dan di situ hadir Tuhan, hadir di sana. Amin. Kemudian besoknya mereka lihat, kan 3 orangnya yang kita apa? Kita masukkan dalam dapur api. Kok sekarang jadi berapa? 4 orang. Yang satu itu seperti anak dewa. Seperti apa? Anak dewa. Maklumlah orang yang tidak mengenal Allah menyebut Tuhan apa? Dewa. Anak dewa. Padahal itu Yesus anak Allah. Amin. Yesus anak Allah. Dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan Allah. Amin. Jadi Tuhan menyertai kita di tengah pencobaan
sebesar apapun, seberat apapun, Tuhan menyertai supaya kita merasa tetap sejuk di tengah api. Amin. Api apa? Pencobaan. Tuhan beserta kita. Amin. Kalau Tuhan beserta kita, tidak perlu takut. Beserta Tuhan pertama tidak perlu takut. Beserta Tuhan yang kedua berhasil. Amin. Beserta Tuhan yang ketiga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Beserta Tuhan pertama apa tadi? Lupa, belum. Beserta Tuhan Bapak? Tidak perlu takut. Jangan takut, aku berhasil. Yusuf selalu berhasil apapun dikerjakannya karena Tuhan beserta. Mana lebih banyak berhasil daripada gagal, saudara? Mana lebih banyak berhasil daripada gagal? Kenapa kok hidupku gini gagal? Ya obalah, jangan mengandalkan kekuatan, andalkan Tuhan. Pertama tadi, bersama Tuhan, tidak takut. Jangan takut, aku besertamu. Yang kedua, berhasil. Seperti siapa? Yusuf. 3, dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Yang ketiga apa? Ya, bersama Allah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya, jadi terimalah penyertaan Tuhan. Amin. Janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Pertama tadi apa? Tidak perlu takut. Menghadapi corona tidak perlu takut. Amin. Kedua apa? Berhasil. Mulailah berusaha. Mulai berusaha. Kalau saya rahasianya hasil pertama buat Tuhan. Itu saja. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit, cuma 1.000 perak. Baru selanjutnya 1/10 dari penghasilan. Nanti lihat cepat menaik. Nanti pundi-pundi yang bocor sudah tertutup. Amin. Pernah bocor pundi-pundinya? Dikira tadi bang sudah banyak, habis. Habis. Karena buat diri sendiri, utamakan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengutamakan Tuhan. Bagaimana saudara kalau sudah diutamakan orang lain? Wih, hebat sekali. Apalagi saudara, utamakan Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan. Tuhan akan mengutamakan saudara. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya. Ya, kita nyanyikan di tengah ombak. Di tengah ombak. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam, tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang
selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang malu, dengan penyesalan ikut setengah suara lembut. Yesus. Amin. Setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Wanita saja, rek, lembut setengah suara. Amin. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Musik saja di tengah ombak yang membuat perahu kehidupan terombang-ambing. Pandemi ini telah menggoncang, membuat banyak perahu kehidupan, usaha, masa muda, keluarga terombang-ambing dalam ketakutan.